Saya atas nama Muhammad Idris, PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Sudirman 2023-2024. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melangkah ke materi ya pada siang hari ini, apa kabar anak-anakku pada siang hari ini? Nah, oke, terima kasih banyak ya. Di pagi hari ini, anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Nah, jadi kita harus sebelum memasuki materi pada siang hari ini, anak-anakku seharusnya menyiapkan dulu temannya di dalam kelas. Oke, untuk ketua kelasnya silakan pimpin. Nah, terima kasih banyak ya. Silakan duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Itulah tadi ya pembacaan doa sebelum kita memulai materi pada siang hari ini. Nah, cara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi banduriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ya, jadi sebelum kita melangkah ke materi, baiklah saya mengabsen anak-anakku sekalian ya, semuanya. Apakah ada yang tidak hadir kah pada siang hari ini? Kenapa dia? Sakit ya. Jadi ya, seharusnya itu kalau siswa-siswa yang lain nanti, kalau ada yang mengalami seperti itu ya, tapi mudah-mudahan tidak ada ya, harus membuat surat keterangan ya, surat keterangan sakit. Harus ada surat keterangan sakit untuk wali kelas ya, supaya kita ada penyampaian bahwa ini siswa yang di kelas 7 sakit ya. Sekira anak-anakku sekalian mengenai pembuatan surat itu kan anak-anakku sudah pintar semuanya membuat surat sakit ya. Jadi baiklah, alhamdulillah karena ada sebagian ya yang tidak ikut, ada 2. Jadi kita merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sempat diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Ya, jadi untuk materi selanjutnya adalah, jadi tujuan pembelajaran itu kita harus dulu memahami. Memahami sebelum kita melangkah ke materi, kita harus dulu memahami apa tujuan pembelajaran yang kita nanti pelajari. Jadi harus dipahami dulu itu. Saat itu menemukan unsur-unsur buku fiksi yang dibaca. Yang kedua adalah menentukan unsur-unsur buku non-fiksi yang akan dibaca. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada saat semuanya. Ya, jadi itu ya. Jadi setiap ada materi pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajaran dulu yang harus kalian pahami. Ya, baru kita masuk ke materi inti. Bahwa ini yang kita mau tempuh nanti. Di dalamnya itu tujuan pembelajaran itu yang kita capai nanti di dalamnya. Semua materi, ini yang kita harus nanti ingin kita capai. Ya. Oke, ya untuk materi selanjutnya. Materi inti adalah yang pertama itu adalah menganalisis atau informasi tentang unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Jadi kita harus nanti ini menyelesaikan semuanya nanti ini. Ya, pertama adalah menganalisis atau informasi tentang unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi adalah merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan. Jadi dia menceritakan tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa atau imajinasi pengarang. Jadi setiap pengarang itu dia memiliki imajinasi. Bagaimana dia cara imajinasinya seorang pengarang itu menyair supaya dia bisa indah. Ya, dia bisa indah. Ketika nanti siapa yang mendengarkan bisa dia terharu. Ya, terharu. Selanjutnya, buku non-fiksi adalah menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi dan hasilnya berupa pendapat atau opini. Atau penelitian seorang penulis. Jadi seorang penulis itu dia menemukan pendapat ya, masing-masing itu buku fiksi dan buku non fiksi ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri buku fiksi. Ciri-ciri buku fiksi ya, ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Ada bahasa rekaan tersendiri ya. Yang kedua, banyak yang menggunakan kata yang bersifat konotatif. Jadi biasanya ada yang menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga adalah bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang tidak di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, dan sudut pandang, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi itu termasuk adalah ciri-ciri buku fiksi. Selanjutnya adalah sebuah buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, dan lain-lain sebagainya. Tentu dibagi menjadi dua unsur. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kita harus jelaskan nanti ini ya. Harus Anda tahu semuanya itu apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Jadi untuk kelanjutannya adalah ada masalah tempat ya, ada masalah tempat itu. Tempat
Tempatnya misalnya apakah di rumah, ya, tempatnya itu. Tempat di kantor atau di sekolah. Jadi Anda harus nanti mengerjakan ya, yang mana itu termasuk masalah situasi tempat ya, yang Anda nanti mencari. Yang mana itu sebenarnya termasuk. Misalnya yang termasuk tergolong misalnya bisa diambil sebagai suatu tempat, misalnya ambil Anda yang membuat deskripsinya nanti ya, deskripsi masalah waktunya. Dan ada juga masalah berkaitan dengan suasana. Itu suasana misalnya apakah Anda terharu, apakah Anda sedih, apakah Anda gembira. Nah, jadi itu adalah suasana toko. Misalnya ada pelaku misalnya dalam satu toko itu ada suasananya masing-masing. Ada yang suasananya sedih, ada misalnya suasana terharu, ya, gembira dan senang. Kita harus mencari yang mana sebenarnya itu yang termasuk sebagai suasana toko, ya. Ya, jadi selanjutnya adalah kita masuk ke toko. Toko ini adalah sebagai pelaku. Anggaplah misalnya Anda pernah menonton suatu drama, ada itu pelakunya. Pelaku pada saat memerankan suatu drama, ada toko-toko tertentu pelakunya ya. Misalnya ada toko itu merupakan pelaku dalam cerita. Jadi setiap cerita itu ada pelakunya. Misalnya dari berbagai macam pelaku, misalnya ada berapa orang, misalnya ada masing-masing tujuan yang dipentaskan itu masing-masing dalam satu ceritanya ya. Nah, yang kedua ada tokoh antagonis. Jadi misalnya dalam pelaku tokoh itu ada berperan sebagai pelaku antagonis. Nah, anak-anakku sekarang mungkin pernah melihat suatu film atau drama, pernah semuanya. Ya, jadi Anda pasti akan pernah melihat seperti ini. Oh, ini adalah termasuk tokoh antagonis. Ada juga pemerannya, orangnya ramah, ya. Nah, ada juga pelakunya suka menolong, ya. Nah, itu ada juga yang terlalu keras, ya, bisa dikatakan masuklah sebagai tokoh antagonis, ya. Kita harus pahami semuanya itu. Oh, ini yang termasuk pelaku antagonis, ini termasuk pelaku yang senang, ya. Dan yang kedua adalah tokoh protagonis atau pemalik, ya. Dia suka misalnya senang. Nah, artinya orangnya dalam keadaan ramah. Nah, artinya terkadang dalam alur bahasanya dia terkadang dia lembut kepada setiap orang dalam memerankan suatu isi cerita yang diperankan sama dia, ya. Itu adalah termasuk tokoh protagonis, Malik ya. Ada juga biasa terselipkan di situ pelaku yang termasuk tokoh antagonis, adalah sebagai tokoh pelaku campuran, ya. Nah, dia menyelingi di dalam drama itu atau di suatu film ada diselipkan sebagai pelaku campuran, ya. Dia misalnya dia melakukan sebagai pencak silat atau sebagai gulat, ya. Itu adalah termasuk tokoh campuran. Dikatakan dengan antagonis, ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah amanat. Nah, ada amanatnya itu. Amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Artinya pengarang itu terkadang dia harus menyampaikan itu apa yang diisi karangannya itu, ya, supaya siapa yang mendengarkan nanti bisa misalnya terharu kah, apakah dia ikut sedih, ya, itu. Terkadang misalnya hasil karangannya itu terkadang kita mau sering membaca karena syairnya ada yang paling menarik di dalamnya itu. Ini adalah termasuk amanat. Dan kedua, mengenali unsur-unsur buku, memiliki bagian-bagian yang harus dikenali. Di samping itu ada juga bagian-bagian buku yang siswa harus kenal itu. Yaitu untuk mengenal yang pertama, pilihlah sebuah buku fiksi dan non fiksi. Ya. Dan yang kedua, ada bagian-bagian yang ada pada kedua buku tersebut. Jadi ada bagian-bagiannya, ya, nanti Anda mencari semuanya nanti di dalamnya itu. Yang mana termasuk bagian-bagian buku fiksi dan buku non fiksi. Yang kedua, yang selanjutnya persamaan unsur-unsur fiksi dan non fiksi. Apa persamaannya?
Jadi harus siswa sekalian bisa mengamati. Oh, ini yang termasuk persamaan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Terletak pada yang mana? Terletak pada bagian cover buku atau sub bab dan judul bab. Ya, Anda harus melihat di situ. Ya, itu adalah untuk di bagian cover dan subbab dan judul subbab. Ya, selanjutnya adalah sudut pandang. Ya, ada sudut pandang itu. Nah, sudut pandang itu merupakan posisi pengarang dalam cerita. Pengarang bisa menggunakan kata ganti. Kata ganti saya atau aku sebagai tokoh. Sebagai tokoh yang berada di luar seperti kata ganti dia. Dia ya, misalnya itu termasuk kata ganti dia. Misalnya ada misalnya di antara tiga seseorang. Misalnya dia itu adalah termasuk kata ganti dia, ya. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan itu merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita. Misalnya di dalam itu apakah dia unsur bahasanya indah ya? Indah sama sekali. Nah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam buku fiksi. Ada unsur-unsurnya itu. Yang pertama bagian cover depan. Yang kedua bagian bab dan judul. Selanjutnya adalah bagian cerita atau perjalanan tokoh. Jadi satu tokoh itu yang memerankan suatu film, ada perjalanan yang diceritakan itu dalam suatu cerita. Dia perankan misalnya satu model pemeran drama misalnya. Itu adalah termasuk perjalanan tokoh yang diceritakan ya dari bagian tema dan bahasa. Bagaimana dia cara mengalur bahasanya itu supaya paling indah didengar ya. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur buku non fiksi. Jadi meliputi ada berapa bagiannya? Ada 6. Yang pertama bagian halamannya itu cover dan yang kedua bagian sistematika. Itu adalah termasuk bagian yang kedua. Yang ketiga adalah bagian bab dan judul. Jadi ada juga judulnya di sini ya. Yang keempat bagian rincian bab dan isi. Jadi misalnya ada suatu buku, kita mau lihat isinya di dalam, ada itu di luar itu sampulnya. Sampul baru di dalam itu ada tertera semua babnya di situ. Mulai bab 1 sampai terakhir ada semua di situ ya. Yang terakhir adalah bagian bahasa yang digunakan. Yang ronange. Dia harus menggunakan bahasa yang indah. Terkadang kung kecerita terbiasa kadang umumah mengkelingero. Magi karena ada alur bahasanya di dalam yang paling indah. Penyair ya. Nah, apalagi di dalam buku-buku fiksi itu ada yang di dalamnya itu menarik itu sehingga Anda bisa lebih banyak membacanya karena Anda selalu terharu ya. Karena kenapa? Karena ada bahasa yang paling indah di dalamnya. Terus ya, perbedaan buku fiksi dan non fiksi itu ya sudah tadi ya. Yang selanjutnya itu adalah unsur-unsur buku fiksi. Meliputi cover buku atau rincian. Ada rinciannya per subbab buku atau judul subbab ya, yang digunakan dan di penyajian alur cerita. Unsur-unsur buku non fiksi meliputi bagian subbab isi dan buku ya. Ada isinya, isi buku itu tersebut. Cara menyajikannya isi buku tersebut adalah bahasa yang digunakan dan penyajian alur cerita. Ya, kuni ronange alur ceritana. Apakah dia misalnya dia bisa alur bahasanya yang paling indah ya, sehingga kita bisa terharu, sehingga kita bisa dapat membacanya kembali. Ya, jadi itulah materi pada siang hari ini. Jadi anak-anakku sekalian ya, mudah-mudahan dapat dipahami semua ya untuk jadi sebelum kita melangkah ke tugas kelompok ya, apakah anak-anakku sekalian sudah memahami tadi apa yang saya berikan? Sudah pahami? Sudah, coba. Kenapa satu? Coba berdiri, Sair. Kenapa? Ya, itu adalah termasuk suasana tempat ya.
Jangan sampai ada yang menganggap bahwa sekolah saja, itu adalah di suasana lain tempat itu adalah bisa termasuk di tempat desa, kantor desa dan kantor camat ya, di instansi lainnya ya. Itu adalah termasuk juga suasana tempat. Ya, sudah mengerti? Ya, oke, terima kasih banyak ya. Berikan aplaus untuk temannya ya. Nah ya, itulah tadi ya pertanyaan dari temannya ya. Bagus sekali. Dia menanyakan apakah masuk sebagai tempat itu adalah sebagai kantor desa ya. Itu adalah termasuk itu karena walaupun bukan di sekolah. Kantor desa, kantor camat itu adalah masuk suasana tempat ya. Jadi anak-anakku sudah jelas, sudah ada yang mengerti ya. Sudah ada yang mengerti. Karena ada yang memberikan pertanyaan sama sekali. Cukup luar biasa. Ya. Jadi materi akan membagi kelompok. Ya. Bagi kelompok 1, 2, dan 3. Jadi sekarang silakan atur mejanya. Jadi itulah pembagian kelompok pada siang hari ini ya. Jadi saya tentukan kelompoknya ya. Jadi yang di belakang ini adalah termasuk kelompok 1. Yang di pinggir kanan adalah kelompok 2. Ya, kelompok 3 ya, kelompok yang sebelah sini ya. Jadi sekarang saya akan memberikan tugas kelompok ya. Jadi nanti ini tugas kelompok, anak-anakku mengerjakan tugas masing-masing kelompoknya ya. Nah, jadi ya di antara materi tadi ya yang saya berikan ya untuk pembagian kelompok 1 bisa saja Anda yang memilih materinya. Ya. Siapa kira-kira untuk kelompok 1 apa yang dipilih kira-kira? Ya, perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, untuk kelompok 2 ciri-ciri buku fiksi ya. Untuk kelompok 3 nah, tema dan latar ya. Jadi Anda sudah mengetahui semua pembagian kelompoknya dan mengetahui juga pembagian materi kelompoknya. Jadi sekarang silakan anak-anakku kerjakan. Ya, diskusikan materi masing-masing per kelompok. Ya. Nah, saya bagikan dulu kertas ya. Kertas untuk kerjakan materi per kelompok. Kamu cukup 1 lembar ya. Aku pakai kertas. Kamu kali. Yang satu. Ya. Jadi ya, silakan anak-anakku sekalian kerjakan masing-masing materi per kelompok ya. Nah, sudah ditentukan tadi. Ya, silakan kerjakan. Karena tugas kelompoknya sudah selesai semuanya, jadi saya alihkan kepada anak-anakku sekalian semuanya untuk mempresentasikan materi masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 siapa yang kira-kira yang bisa? Coba Saril. Ya.
Perkenalkan, nama saya Syarif Putraan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi terisi cerita atau kejadian yang tidak sesungguhnya. Contohnya, buku cerita anak, novel, dongeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ciri-ciri buku fiksi. 1. Buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. 2. Banyak yang menggunakan kata yang bersifat konotatif. 3. Bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang di dalamnya mencangkup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 3. Tema merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti dalam cerita atau plot. Merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan inti klimaks. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Tadi hasil pemaparan dari 3 kelompok ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Alhamdulillah cukup luar biasa ya materi yang Anda tampilkan pada kelompok Anda masing-masing. Ya. Jadi untuk selanjutnya sebelum kami tutup materi ya pada siang hari ini, saya akan menunjuk di antara kelompok ya untuk memberikan kesimpulan. Siapa kira-kira yang bisa berikan kesimpulan? Apa tadi dari materinya pertama sampai terakhir? Kesimpulan literasi fiksi dan fiksi. Mengenali unsur-unsur buku fiksi dan fiksi. 2. Ciri-ciri buku fiksi. 3. Unsur-unsur intrinsik. 4. Unsur ekstrinsik. Dan terakhir, perbedaan fiksi dan non-fiksi. Jadi sebelum saya tutup ya, saya tutup materi pada siang hari ini. Jadi anak-anakku sekalian harus mengetahui ya. Jadi apa sih pentingnya ke depan nantinya sebagai materi buku fiksi dan buku non fiksi ya. Materi yang lebih pentingnya adalah untuk sebagai penghibur ya, yang menyenangkan bagi pembaca. Nah, itu adalah yang lebih penting ya, sehingga karena dia dapat sebagai penghibur dan alur bahasanya yang paling indah. Nah, itulah yang harus pentingnya materi buku fiksi dan buku non fiksi ini ke depannya. Jadi ya sebelum kami tutup materi pada siang hari ini, anak-anakku sekalian harus kumpulkan tugas per individu.
Nah, bawa ke depan. Ya, itulah tadi hasil tugas per orang ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi sebelum kami tutup, baiklah kami mengajak anak-anakku sekalian semuanya untuk membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.